Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Singkat Jelas dan Padat, melanjutkan pembahasan yang kemarin ya teman-teman ya. Kemarin kan kita sudah belajar untuk men-setting database WordPress sekaligus membuat akun dari WordPress tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai edit tema WordPress. Sebelumnya langsung saja kita nyalakan SAM-nya. Kita start dulu ya teman-teman ya. Kalau belum aktif silahkan diaktifkan SAM-nya untuk Apache dan MySQL. Kemudian di minimize saja, langsung saja kita masuk ke localhost dan garis miring WordPress. Kemarin kan kita sudah masuk ke akunnya WordPress kita ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan dari website kita sementara seperti ini karena kita menggunakan tema default dari WordPress, jadi tampilannya seperti ini. Langsung saja klik di sebelah kiri atas simbol WordPress W. Nah, di sini kita sebelumnya kita setting dulu ya teman-teman. Ini bahasanya masih memakai bahasa Inggris. Kita setting, kita masuk di tab general, kemudian cari site language. Nah, ini site language kita ganti ke Indonesia, bahasa Indonesia. Kemudian kita save dulu. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah berubah seperti ini, kemudian kita masuk saja di tampilan, kemudian kita masuk ke tema. Nah, di sini ada tema yang sedang aktif, yaitu tema default 2022. Nah, kita caranya bisa menambahkan tema baru seperti ini, atau di tombol sebelah atas tambah baru. Nah, untuk menambahkan tema, silakan teman-teman cari tema mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini terdapat banyak sekali tema, silakan dipilih saja salah satu. Saya contohkan di sini kita pakai yang Neve ya teman-teman ya. Kita pakai Neve. Kalau mau diperatinjau silakan diperatinjau. Kalau saya langsung saja install. Nah, otomatis nanti WordPress akan memasang tema ini untuk dijadikan tema default dari web kita teman-teman. Kita tunggu dulu sampai proses pemasangannya selesai. Nah, teman-teman di sini bisa menyesuaikan tampilan dari web teman-teman memakai tema apa saja. Misalkan teman-teman mau buat blog atau membuat web untuk berita atau untuk website sekolah atau bisa untuk e-commerce ya kan, untuk tempat berjualan marketplace seperti itu. Nah, ini sudah terpasang, tandanya ada centang di atas ya, terpasang. Kemudian kita langsung saja aktifkan. Nah, jika sudah diaktifkan, otomatis tampilannya akan seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Ini tema kita yang tadi yang bawah ini. Nah, ini tema yang baru namanya Neve. Nah, kemudian untuk menggunakan tema ini, kita sebelumnya harus kita peratinjau dulu ya teman-teman, website kita seperti apa setelah memakai tema seperti ini ya. Kita masuk ke web coba ini di sebelah kiri atas, kemudian kunjungi situs. Kita open new tab saja di sini. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih tampilannya. Nah, ini defaultnya seperti ini teman-teman. Ini kenapa kosong? Karena website kita masih belum ada halamannya. Jadi hanya tema saja seperti itu ya. Nanti kita akan belajar mengenai penambahan halaman ya, serta menu ya. Nah, ini kita langsung saja mencoba untuk men-setting atau mengkustomisasi dari tema tersebut. Ya, kita klik saja sesuaikan. Nanti kita akan diarahkan
ke halaman untuk edit customisasi temanya ya. Kita diarahkan ke Neve ya, karena kita menggunakan tema Neve. Nah, ini tema yang aktif Neve ya kan. Di sebelah kiri ada menu-menu atau tab panel untuk mengatur dari tampilan website kita. Nah, seperti ini ya, ada tata letak, ada header, footer, warna, latar, tipografi, tombol. Nah, sekarang kita coba satu persatu ya teman-teman ya. Kita mulai dari mana nih? Header dulu mungkin ya. Kita mulai dari header. Nah, di sini ada ganti logo atau ganti warna header, ganti menu kan. Coba klik salah satu saja, misalkan nah ini ganti logo ya teman-teman. Di sini ada tampilan logonya mau dikasih apa. Kalau teman-teman memiliki logo sendiri silahkan diupload di sini ya, ada keterangan unggah logo, atau menggunakan logo yang sudah ada, misalkan WordPress di sini. Kemudian untuk judul situsnya di sini ada web agensi demo, misalkan kita beri contoh web coba misalkan ya. Nah, maka di sebelah kiri atas dari perhatiin jauh tema kita ini akan berubah menjadi web coba ya. Ini adalah slogannya, mau ada pilihan tampilkan tagline status atau tidak, kemudian nonaktifkan tautan beranda atau tidak. Misalnya kita aktifkan. Nah, di sini ada slogan kita muncul di bawah judul situs ya, web coba. Nah, ini untuk mengatur lebar logo terserah ya. Juga silahkan teman-teman berinovasi sendiri. Kalau seandainya sudah, silahkan klik terbitkan. Seperti ini ya teman-teman ya. Nanti otomatis website kita akan berubah seperti yang kita inginkan. Kemudian di sini ada header atas, tata letaknya seperti apa, mau lebar penuh atau konten ya. Konten itu artinya dibatasi ya, sesuai dengan ukuran dari yang kita inginkan. Dan di sini ada tab untuk gaya, untuk tinggi baris, untuk lebar garis, warna garis, kemudian warna teks. Teman-teman bisa ubah juga di sini. Misalkan teksnya berwarna apa, merah atau apa, silahkan teman-teman berkreasi sendiri ya. Nah, ini adalah perapian dari tema kita seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita menggunakan Neve ya teman. Nah, coba kita lihat menunya ya teman-teman ya. Menu di sini ada menu primary ya. Di sini tertulis beranda, tentang, portofolio, detail proyek, dan blog. Ini adalah menu yang ditampilkan di header sebelah atas ini ya. Nah, ini bisa kita edit nanti ya. Nah, bisa kita urutkan seperti ini. Kita klik saja, kita drag and drop, misalkan kita taruh di sini. Nah, jika susunannya rata kiri seperti ini, dia akan berubah menjadi menu utama ya teman-teman. Tapi kalau misalkan posisinya di sebelah kiri ini kita geser ke kanan sedikit, nah ini artinya blok ini masuk ke dalam sub menu di tentang. Nah, di sini akan muncul panah ke bawah atau drop down. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita kembalikan seperti semula. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan menu sendiri. Nanti mungkin kita akan pelajari di bab selanjutnya untuk cara menambahkan menu ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa untuk menambahkan item. Tambahkan item, misalnya tambahkan menu di sini ya teman-teman ya.
Nah, untuk penambahan item sendiri ini berkaitan dengan pembuatan halaman. Karena di sini menunya berdasarkan halaman ya teman-teman, atau page. Jika kita memiliki page atau halaman, kita bisa menambahkannya ke dalam menu. Tetapi jika kita belum memiliki page atau halaman, maka kita wajib membuat halaman tersebut sebelum dimasukkan ke dalam menu utama. Nah, kemudian di sini ada lokasi menu. Lokasi menu ini bisa kita sesuaikan ya. Jadi untuk menu ini mau kita tampilkan di sebelah mana? Menu utama di sebelah atas atau di menu footer? Menu footer artinya di bawah ya teman-teman ya. Biasanya kebanyakan di bawah footer. Coba kalau kita centang sebelah mana ya? Mungkin di sini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Yang pasti ini menu footer biasanya di sebelah bawah ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita di sini ada tipografi. Tipografi ini digunakan untuk mengatur mengenai tulisan ya. Di sini ada jenis huruf, ada ukuran huruf, ada warna huruf, bisa disetting ya. Untuk umum ini mau menggunakan font jenis apa, misalkan di sini ada banyak pilihan ya. Misalkan kita pilih Georgia misalkan untuk umum. Nah, maka semua tulisan yang stylenya termasuk kategori umum akan berubah menjadi Georgia. Kemudian di sini ada bobot, artinya ketebalan ya. Semakin besar angkanya maka akan semakin tebal. Nah, di sini ada stylenya, mau kapital atau huruf kecil atau huruf besar. Misalkan kita pilih huruf kecil maka akan berubah menjadi huruf kecil semua. Kalau kapital maka huruf kapital ya teman-teman. Kemudian ada ukuran font, size-nya. Biasanya di sini fontnya bisa memakai satuan pixel atau em, tergantung dari teman-teman pengennya gimana ya. Nah, ini banyak sekali pilihannya, silahkan teman-teman dieksplorasi sendiri. Nah, untuk judul sendiri karena ini termasuk HTML juga ya teman-teman, maka di sini dikategorikan untuk elemennya H1, H2, H3, H4. Artinya adalah heading 1 atau heading 2, heading 3 dan seterusnya. Biasanya semakin besar angka dari H ini, maka ukuran fontnya akan semakin kecil ya teman-teman. Contoh di sini H1, di sini ukuran fontnya 70 pixel. Nah, sedangkan untuk H6 di sini mungkin hanya 16 pixel ya. Jadi biasanya H1 ini untuk memberi judul utama yang sangat besar ya teman-teman. Nah, sedangkan mungkin H6 ini bisa digunakan untuk pembuatan sub menu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini ada widget juga. Widget ini adalah seperti fitur ya teman-teman. Di sini ada sidebar. Nah, selamat datang di widget blog. Lanjut saja. Nah, di sini adalah posisi untuk widget sidebar ya. Sidebar itu biasanya di sebelah samping, entah itu sebelah kanan atau entah itu sebelah kiri. Contohnya seperti jika kita mengklik sebuah artikel atau post, maka untuk halaman utamanya itu adalah isi dari artikel kita, sedangkan yang di samping, bar yang di samping akan memuat seperti recent post, kemudian recent comment, kemudian artikel-artikel lain yang terkait, seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa men-setting sendiri sesuai keinginan. Nah, untuk CSS tambahan sendiri ini adalah coding ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman basicnya bukan programmer,
mungkin tidak perlu ya teman-teman, karena ini agak sangat sulit ya, butuh pembelajaran lebih lanjut ya teman-teman ya. Yang pasti di sini yang diperhatikan jika teman-teman ingin mengcustom, untuk utamanya adalah mungkin tata letak, kemudian header, footer, kemudian warna dan latar, kemudian tipografinya tadi seperti apa, kemudian menunya dan widget ya. Kalau seperti tombol ini mungkin hanya tambahan ya teman-teman ya, karena elemen-elemen yang pasti kan di sebuah website itu harus ada menu, harus ada isi ya kan, bodinya, kemudian kontennya harus ada footer ya teman-teman, seperti ini footer ya, cipta mungkin ya kalau teman-teman mau membuat web pribadi mungkin ya, seperti copyright seperti itu ya teman-teman. Dan yang pasti jangan lupa untuk menerapkan settingan teman-teman wajib mengklik tombol terbitkan ya. Jika teman-teman lupa mengklik tombol terbitkan, maka settingan yang teman-teman ubah tidak akan disimpan ya. Setelah tombol terbitkan diklik, silakan teman-teman di refresh halaman tampilannya, maka otomatis nanti akan berubah ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini pembahasan kali ini mengenai customisasi tema di WordPress atau edit tema di WordPress. Mungkin selanjutnya kita akan berlatih untuk membuat halaman ya teman-teman ya, karena kan di sini kita memiliki beberapa menu seperti beranda, kemudian ada tentang, portofolio, ada blog dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kaitannya dengan menu ini, teman-teman harus memiliki halaman yang harus ditautkan di menu tersebut. Jika teman-teman mengklik salah satu menu ini, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman tertentu. Nah, kita mungkin akan belajar untuk membuat halaman tersebut ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa pantau terus channel Singkat Jelas Padat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta kritik yang membangun. Jangan lupa dihidupkan juga tombol loncengnya agar jika ada update dari channel kita otomatis langsung ada notifikasi di YouTube teman-teman. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih.